Baik, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Mas Faisal dan juga Pak Iskandar. Mas Faisal, pemerintah juga bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja yang digadang-gadang bisa terus meningkatkan pemulihan ekonomi di tanah air ini. Sejauh mana bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak sangat efektif di pertumbuhan ekonomi kita di 2021 ini? Ya, ekspektasinya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi dalam tanda kutip game changer ya, baik untuk pertumbuhan maupun untuk investasi itu sendiri ya. Jadi kalau memang begitu, yang ingin saya garis bawahi dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah ini kan untuk konsep pemulihan kita harapkan bukan hanya dalam jangka pendek tapi jangka panjang, tadi sudah disampaikan, tadi menambahkan Pak Iskandar. Nah, yang perlu juga adalah transformasi ya secara ekonomi ya yang menjadi dampak daripada Undang Cipta Kerja ini. Jadi artinya targetnya bukan hanya seberapa banyak investasi yang masuk, tapi kualitas daripada investasi. Tadi sebelumnya sudah dibahas, salah satunya adalah masalah pengangguran. Sejauh mana investasi yang masuk ini benar-benar menciptakan lapangan kerja, karena PR terbesar daripada resesi ya bukan hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara, bukan hanya bagaimana mengembalikan ekonomi ke tumbuh positif secara pertumbuhan ekonominya, tapi juga PR-nya di penganggurannya yang meningkat. Dan kita, kalau kita melihat pengangguran di kita, ini peningkatannya itu lebih tinggi dibandingkan misalnya kalau peningkatan di kemiskinan ya, data dari BPS. Nah, dan dari itu penganggurannya, dan juga terutama kalau kita lihat struktur pengangguran di usia muda, itu yang justru meningkat dan paling besar, paling tinggi rate-nya di Asia Tenggara. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan nanti meningkatkan investasi juga harus dikontrol, dipantau betul-betul dia bisa menjawab kebutuhan untuk penyerapan tenaga kerja di tanah air, khususnya tadi ya di yang muda, young and educated, unemployment dan educated ya, karena yang meningkat ini juga adalah yang lulusan di Madya, lulusan SMK, bahkan lulusan universitas itu yang justru meningkat. Yang lulusan sekolah lebih rendah ya, lulusan SMP, SD itu turun karena ya mereka pilihannya ke sektor informal itu ya, diserap di sektor informal. Jadi satu kualitas secara tenaga kerja, yang kedua jangan lupa juga kita membangun dari sisi kualitas, misalnya bagaimana dia bisa tetap ramah lingkungan. Nah, ini kan yang harus dijawabkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kan ada klausul-klausul juga tentang itu. Nah, itu harus konsisten dijalankan. Baik, oke. Pak Is, terakhir mungkin closing statement apa yang bisa diberikan dari pemerintah untuk tetap optimis di sinyalemen ekonomi yang bisa tumbuh 8% di kuartal selanjutnya ini? Optimis memang perlu, tetapi kita perlu juga menjaga optimisme ini jangan hanya jangka pendek, Pak Bobi ya. Ini perjalanan kita nih ibaratnya maraton COVID ini. Kita nggak cukup hanya di triwulan 2. Yang terpenting adalah ke depannya bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan kita itu konsisten tumbuh tinggi di triwulan-triwulan berikutnya. Kalau di triwulan 2 sih sebenarnya nggak ada masalah karena kita basisnya udah rendah sekali Pak Bobi ya. Jadi kalau kembali saja kita ke level di triwulan 1 aja, itu kita udah bisa tumbuh di atas 6 sebenarnya ya. Itu bukan pekerjaan akhir kita. Pekerjaan akhir pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adalah bagaimana memaintain pertumbuhan ini sehingga penyerapan tenaga kerja itu bisa meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat kita, pengangguran turun, itu bisa kita capai yang namanya masyarakat adil dan makmur itu, Mbak Popi. Jadi ya jangan kita berhenti sekarang, tetapi juga reformasi struktural dengan diluncurkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini harus tetap kita jalankan secara konsisten. Nah, itu merupakan kunci kalau kita mau maju ke depan. Tetapi tentunya harus bisa beradaptasi dengan kemajuan IT ya, karena mau tidak mau kita dengan industri 4.0, perkembangan teknologi, adaptasi terhadap teknologi dan IoT itu menjadi kunci juga untuk bisa sukses ke depan. Saya pikir itu dari saya, Mbak Popi.
Baik, terima kasih Pak Iskandar untuk diskusi hari ini dan juga Mas Faisal dari Core Indonesia untuk diskusinya. Semoga ini juga menjadi optimisme bersama ya untuk sinyalemen ekonomi yang bisa tumbuh positif nanti di kuartal 2 2021 hingga 2022 dan seterusnya. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, makasih Mbak. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih, sampai jumpa.